Oke, eh, ini udah coba live lagi ya, kita ulang live. Semoga koneksinya lancar. Semoga koneksinya lancar, kita tunggu. Jadi kita sekarang tuh lagi ada banyak produk teman-teman. Food di sini lagi banyak kelas ya buat teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia untuk belajar. Banyak banget ya. Sekarang ada Foodies online class batch keempat sama Pak Koko Hadiono ya. Itu tentang how your brand sustain during crisis ya. Jadi kita belajar tentang mempertahankan brand di masa krisis ini. Itu Foodies online class batch keempat. Lalu insya Allah kalau lancar minggu depan kita akan launching juga Foodies online kelas 5, tapi judulnya masih rahasia. Tapi saya yakin ini judulnya gila banget sih. Terus kita ada e-course juga ya. Kita ada e-course. Nah ini ada Mas Danisnya. Saya sambil ngomong sambil ngundang ya teman-teman. Kita ada e-course juga. Ada 2 e-course ya. Buat teman-teman belajar video secara offline. Bisa langsung masuk ke Instagram Foodies. Oke, ini saya sudah connecting. Lagi connecting nih ya. Semoga lancar. Amin dulu dong. Ini kayaknya belum amin semua nih. Ya, bismillah. Nah, kan? Bener kan? Jelas sekarang. Pakai bismillah lancar. Selamat malam Mas Danis, apa kabar? Oke, malam Mas Rifi. Di mana, Mas? Di rumah. Nah, di rumah. Syukur ya, akhirnya bisa nyambung kita. Iya nih, udah deg-degan aja nih. Aduh. Tapi teman-teman, jadi malam ini saya sama Mas Danis akan bincang-bincang. Judulnya itu Operational Profitability Restoran. How to increase profit numbers. Ya kalau operasional saya nggak ini lagi lah. Tidak usah ragukan lagi saya lagi ngobrol sama siapa. Ya kan, sama Mas Danis, foundernya Warung Abnormal dan Bakso Bujangan. Mas Danis silakan ini dulu Mas, perkenalkan diri dulu. Nggak apa-apa biar lebih deket. Orang-orang udah pada tahu sih. Halo semua teman-teman entrepreneur di Indonesia. Ya, kita ketemu lagi ya di acara IG Live Foodies. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal saya ya. Saya Danis, saya salah satu founders dari Abnormal Bakso Bujangan. Dan saat ini mungkin saya banyak bareng sama Mas Rifki ya di Foodies ya. Untuk ngisi beberapa seminar dan training sih. Kira-kira gitu ya Mas Rifki ya. Okay. Betul. Udah banyak kelas banget di Foodies dari awal, dari 3 tahun lalu. Mas Dani sudah berkontribusi membangun kurikulum, khususnya di kurikulum tentang operasional restoran, itu salah satunya yang penting banget. Oke, teman-teman, ya teman-teman yang mau nanya, nggak apa-apa langsung di komen aja, ya nanti saya sebutin. Oke ya, tapi nanya nanti di akhir-akhir. Kita punya 1 jam ke depan nih Mas Dani untuk ngobrol. Nah, sekarang ini kita ngobrolin profit. 3 bulan kemarin kita diserang negara api sama si COVID, ya kan. Banyak restoran yang tutup, banyak yang bilang gini, yang penting plus-plus aja lah gitu, ya kan. Yang penting plus-plus aja, yang penting hidup bisa ngegaji karyawan dan lain-lain, ya kan. Tapi kalau saya pertanyaan pertama untuk Mas Dani sebagai pembuka ya, apa sih Mas maksudnya operational profitability restoran itu di mata seorang Mas Danis itu apa sih? Oke. Sebenarnya kan kalau kita bicara ya di masalah restoran profitabilitas itu adalah tanggung jawab dari orang outlet ya, orang operations. Jadi kalau kita bisa karena saya analogi marketing itu datangin traffic. Nah, gimana nih orang operasional di mana dia itu yang istilahnya tuan rumahnya lah restoran, ngejagain nih traffic yang ada ini supaya dapat revenue atau sales yang oke, tapi dia harus manage nih operationnya sedemikian rupa sehingga nanti secara efisiensi atau cost yang kita keluarkan effort untuk mencapai revenue atau top line tadi itu menjadi sangat minimal, sehingga ujung-ujungnya itu profitnya itu menjadi maksimal. Karena kan kalau kita bicara bisnis itu kita nggak bicara masalah hanya berapa omsetnya ya gitu loh. Tapi kita bicara berapa profitnya, itu yang paling penting. Jadi dalam hal ini
tim-tim atau misalnya yang ada atau organisasi operasional di sebuah restoran itu punya peran penting banget ya untuk menjaga namanya profitabilitas tadi. Seperti itu kira-kira sebagai awal ya. Nah. Oke. Karena banyak juga mungkin yang masih mengatakan masih fokusnya itu meningkatkan sales. Tapi tahu salesnya bagus tapi duitnya nggak ada gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Nah, berarti pertanyaan kedua saya ke Mas Danis, gimana caranya menciptakan profit ya, tapi yang dasar aja dulu deh, pelan-pelan aja dulu deh, gimana Mas rumusnya? Oke. Gini nih Mas Rifki, jadi kalau kita bicara profit, sebenarnya orang operation juga tugasnya nggak cuma jagain cost aja ya. Sebenarnya operasional juga bisa sih, kita punya program-program di mana revenue itu bisa lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin banyak teman-teman yang sempat diskusi sama saya, gimana sih naikin revenue, itu baliknya ke marketing lagi, ternyata dari pengalaman yang pernah saya alami, sebenarnya orang operasional juga punya peran besar sekali sih, dan punya cara juga untuk bisa dapetin revenue itu seperti apa. Jadi satu-satu saya akan bahas ya. Nah, gimana sih sebenarnya orang operasional itu bisa ningkatin revenue itu sendiri? Jadi kalau misalnya revenue dan profit ya. Jadi kalau misalnya kita coba cek ya di ranking produk yang kita punya di restoran kita, itu biasanya ada namanya, kita kenal dengan namanya konsep Pareto. Nah, Pareto itu biasanya misalnya kita punya menu varian jumlahnya ada 40 menu lah atau 30 menu. Biasanya yang punya kontribusi sales antara 60 sampai 80% ya. Itu cuman berkisar antara 20 sampai 35% dari jumlah menu. Jadi kalau 30 ya sekitar mungkin 6 sampai 10 menu lah. Nah, itu yang punya kontribusi besar sekali. Nah, andai misalnya ya, kita bisa melakukan penghematan dari 10 menu tadi aja menjadi 10% dengan berbagai cara ya. Misalnya jadi dengan kita melakukan perombakan ingredient walaupun tidak mengurangi rasa, dan atau melakukan negosiasi dengan supplier sehingga kita mendapatkan harga-harga cost yang murah untuk bahan-bahan baku yang nanti akan digunakan untuk memproduksi 10 menu tadi ya. Anggaplah kalau 10 menu tadi punya kontribusi 50%, itu berarti kalau kita bisa hemat 10% itu GP-nya, gross profit-nya itu kita bisa nambah. Ya. Kan secara otomatis bisa nambah. Ya, secara otomatis tanpa harus kita susah payah nambah traffic baru atau melakukan biaya yang makin cukup banyak, kita bisa mendevelop yang namanya margin ya buat bisnis kita. Itu satu. Nah, selain itu juga kalau hubungannya sama yang bagian atas atau bagian GP itu, kadang-kadang saya sering dengar satu excuse lah ya dari teman-teman operational, kalau misalnya kalau trafficnya lagi tinggi boleh dong kalau misalnya ada waiting list atau misalnya ada kondisi di mana mengexcuse jika tiba-tiba delivery makanan itu lebih lama dibandingin waktu-waktu yang normal. Apalagi kalau lagi antrian banyak banget. Menurut saya itu salah sih. Kenapa salah? Karena sebenarnya ketika misalnya kita analisis ya, ada weekdays, ada weekend, atau misalnya ada waktu siang, atau waktu sore, atau malam. Sebenarnya waktu-waktu di mana konsumen itu sudah menumpuk di restoran kita, apakah itu di jam tertentu atau hari tertentu, itu adalah waktu core buat bisnis kita. Ya, saya selalu bicara namanya core ya. Itu waktu Pareto bisnis kita. Jadi mungkin dari kita buka jam 10 sampai jam 10 malam lagi, waktu-waktu yang benar-benar peak hour itu ya cuman beberapa waktu tertentu aja ya, misalnya siang cuma 1,5 jam, sore mungkin 2 jam 3 jam. Tapi kan banyak excuse di 2 jam itu untuk misalnya tiba pelayanan lebih lama sebagainya. Padahal di situ tuh konsumen lagi banyak-banyaknya nih. Nah, kalau misalnya ya pengaruhnya kemana nih? Kalau misalnya malah seharusnya di jam-jam yang peak itu kita tuh mempercepat proses servis kita. Yang tadinya mungkin servisnya sekitar 10 menit, kalau bisa jadi 7 menit atau bisa jadi 5 menit, bagus banget. Kenapa? Karena di sana sebenarnya konsumen sudah eksis. Jadi putaran porsi itu akan lebih banyak banget. Nah, betul ya. Tapi kadang-kadang orang malah berusaha membuat, oke, kalau misalnya kondisi sepi, oke, kalau cepat,
kalau misalnya kondisi rame, nggak cepet nggak masalah. Wah itu salah banget. Kalau bisa, kalau pagi cepet udah dipikirin tuh strateginya. Wah kayaknya kita identifikasi nih. Kira-kira Sabtu, Minggu atau Jumat ini bakal high traffic nih. Kita punya data dong. Kalau ini teman-teman udah punya restoran. Wah datanya berapa banyak, segala macam diukur. Ini kita harus nyusun strategi supaya speednya lebih cepat dengan berbagai metode pendekatan yang ada di lapangan ya. Dengan seperti ini, tanpa kita harus melakukan effort karena customer-nya sudah ada, ini kita bisa buat utang lebih banyak dan ini akan bisa nyiptain sales atau top line lebih besar ya dibandingin kita perlakukan biasa-biasa aja. Jadi treatment atau strategi-strategi yang lebih spesifik ketika jam-jam yang atau waktu-waktu yang core tadi itu sebaiknya kalau saya memberikan saran itu benar-benar diperhatikan sih dibandingkan ketika waktu-waktu yang reguler yang biasa-biasa aja. Itu menjadi satu aspek penting banget buat teman-teman pebisnis supaya bisa memaksimalkan revenue gitu. Jadi nggak harus capek-capek datengin traffic mulu gitu. Karena sebenarnya dengan yang luxury dari customers yang sudah eksis, apalagi teman-teman yang restorannya udah cukup rame, ini harta karunnya banyak banget nih sebenarnya bisa digali. Tapi kuncinya adalah operasinya dibagusin. Seperti itu sih. Oke. Di luar. Berarti kan tadi marketing itu menciptakan traffic. Nah, terus operasional itu juga berarti menghasilkan sales ya, Mas Danis ya. Berarti divisi operasional ini mempunyai target sales ya? Seperti apa itu? Betul. Gimana Mas Danis? Pasti. Dari mana tuh? Jadi kalau operation itu kan sebenarnya kan bareng-bareng ya, namanya tarik. Jadi kalau saya selalu upamakan, operasional dan marketing itu sebenarnya ujung tombak. Itu tangdeman lah. Nah, jadi dua-duanya ini nggak bisa dipisahin. Jadi kalau ngomongin target sales itu kemana ya sebenarnya dua pihak ini. Walaupun mungkin sudut pandang KPI-nya kalau dalam perusahaan itu akan berbeda-beda ya. Setiap perusahaan punya pendekatan yang berbeda. Cuman sebenarnya dua departemen ini punya peran yang cukup besar sekali seperti itu. Oke. Kayak gitu. Tadi lanjut ya, mungkin selain revenue juga untuk profitabilitas ada beberapa hal yang kita harus perhatikan juga ya, terutama untuk masalah cost. Coba teman-teman semua ya yang sudah merunning bisnis dipelajari lagi. Dari setiap mungkin bahan baku yang dipakai, itu mana sih bahan baku yang itu punya kontribusi pertama, yang punya kontribusi besar terhadap produk core tadi. Itu benar-benar diulik terus tuh kalau gitu. Karena semakin kita bisa melakukan negosiasi atau melakukan penghematan dari harga bahan baku yang memproduksi produk core tadi, kita akan dapat profitabilitas yang tinggi banget. Itu satu. Yang kedua, yang berikutnya, coba cek stok-stok juga, dia punya potensi rusak satu dan punya harga yang cukup mahal. Di sini kenapa? Karena salah satu aspek yang sering saya perhatikan yang membuat profitabilitas itu menjadi punya potensi mengecil, itu adalah banyaknya spoil. Jadi untuk produk-produk itu kita harus bisa manage sedemikian rupa ya, bahan baku tadi, sehingga kalau bisa sih sedikit mungkin ya stoknya ya. Yang penting optimum jangan sampai kosong. Nah itu harus dimainin tuh. Artinya optimum itu seperti apa? Artinya optimum itu kayak gimana? Optimum itu ya intinya jangan kebanyakan satu, tetapi jangan sampai stok di lapangan di outlet itu habis. Ya, sependek mungkin lah, sependek mungkin. Kalau di Jepang kan udah ada namanya just in time system, tapi kan itu kan nggak mungkin diimplementasiin di restoran ya. Cuman ekstrimnya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya inventory itu ada satu kondisi di mana inventory itu menjadi satu keuntungan kalau kita dapat volume banyak dan dapat harga diskon dan dapat harga lebih murah. Tapi itu bisa jadi bisa jadi ngebalik juga sih. Kalau ternyata kita ngejarnya pengen quantity, dapat harga lebih murah, tapi ternyata malah produknya nggak kepake, bahan bakunya ujung-ujungnya malah jadi spoil atau jadi waste. Itu yang malah jadi ngebalik. Nah, bagaimana kita memanage inventory atau bahan baku tadi yang benar-benar harus pas, sehingga kita dapat angka yang optimum. Nah, masing-masing teman-teman juga pasti nanti akan dapat polanya sendiri sih. Selain itu juga yang paling penting juga ya, kan kalau kita break ya masalah ranking contribution cost dalam sebuah laporan keuangan di restoran. Setelah HPP bahan baku kita dapat yang gede itu adalah masalah SDM. Ya, nah,
Mas. Ntar lo, jangan lo Oke, jauh-jauh, jangan lo jauh-jauh. oke, Jangan lo oke. turun, jangan lo turun ke bawah nih, masih di top Oh lo. ya, ya, ya. Oke, pertanyaan saya gini, pelan-pelan ya. Ini banyak ditanya juga. Berapa profit yang ideal buat gua? Atau di industri bisnis kuliner ini ada profit ininya apa namanya tuh? Numbers idealnya apa gimana? Saya kalau ngomong ideal tergantung ya, kan Ah, ada bisnis yang memang mainnya volume. Restoran juga oke. macam-macam jenisnya. Ya. Kenapa? Karena mungkin ambil marketnya eh, market C contoh, nggak bisa mungkin mahal. Hmm, Mungkin marginnya nggak terlalu gede, tapi volumenya oke. gila gitu. Tapi ada Hmm, bisnis yang ambil tengah-tengah lah. Tapi ada bisnis juga hmm, yang ngambilnya margin gede karena ya volumenya nggak terlalu besar. Jadi masing-masing bisnis di restoran juga sebenarnya beragam ya. Cuma kalau saya kasih benchmark, hmm. kira-kira sih mungkin profit ya 15-25% oke lah. 15-25% itu untuk di awal, Iya, iya, bisnis iya. owner Untuk awal. iya, ya. Lebih seperti itu Oh, oke. oke, oke. Bisa jaga di Nah, situ udah bagus. oke. Nah, gini, sekarang eh, di saat kita menentukan produk, nah, kita kan ada COGS, ya. Ada COGS, ada biaya-biaya lain, ya. Terus kita sisihkan profit di produk misalnya. Hmm. Produk ini profitnya marginnya 20%. Nah, margin suatu produk itu akan berbanding lurus dengan margin perusahaan atau enggak sih? eh Kalau perusahaan beda ya. Jadi gini, Hmm, karena kan selain biaya yang terkait yang ada di restoran itu sendiri yang direct langsung dalam restoran, kalau ngomongin perusahaan, apalagi yang perusahaan itu mungkin besar ya, cabangnya segala macam, hmm. ada biaya back office ya, biaya Oke. accounting lah, biaya SDM SDM lain atau biaya sewa kantor dan sebagainya. Nah ini yang nggak ngerti nih, biaya Hmm, ya, SD, ya. biaya non yang hubungan sama operasi sebesar apa. Oke, Jadi oke. kalau misalnya kita yang nanya, apakah biasanya persentase yang ada di restoran itu sejalan dengan yang ada di perusahaan? Harusnya seperti itu. Tapi di prakteknya di lapangan nggak selalu seperti itu sih. Tergantung Ya. dari tergantung dari tingkat Hmm, optimumnya ini si perusahaan ini sudah mengutilisasi kos-kos di luar yang langsung berhubungan langsung dengan si restoran ini udah optimum atau belum? Kalau belum ya mungkin nggak terlalu sejalan juga gitu. oke, oke. Berarti kan kalau tadi sudah sempat ngebahas tentang COGS ya, ada bahan baku, Ya. ada vendor dan lain-lain. Oke, Mas, dilanjut sekarang masuk ke OPEX tentang SDM efisiensi. Tadi dilanjut. Hmm. Oke. Seperti apa? Nah, sebenarnya SDM ini eh, gampang-gampang susah ya. Jadi gini, kadang-kadang untuk dapetin SDM yang bagus itu butuh cost yang tinggi ya per satu Ya, unit cost. ya. Ini kadang-kadang buat pebisnis apalagi yang UKM ini menjadi sesuatu yang membingungkan sih. Ini Mas, kalau saya pernah sempat ketemu beberapa teman, ini saya kalau rekrutnya yang costnya cukup tinggi, ini nanti saya nggak masuk Mas biayanya, gitu loh. Kalau Ya. dipikir-pikir ada benernya juga sih, nggak salah sih ya, memang seperti itu. Cuman sebenarnya kalau kita bicara konsep SDM, kita bicara masalah produktivitas. Jadi Oke. bukan masalah cost per unit. Lebih baik saya mungkin rekrut SDM harga 3 juta, tapi bisa mengcover misalnya bisa mengcover revenue anggaplah 15 juta atau 20 juta, 20 Ah, juta. Tapi hmm. daripada saya rekrut karyawan yang costnya mungkin 1,5 juta, cuman hanya bisa mengcover revenue 3 juta. Oke. Oke, Anggap ya, ngerti. bisa ya. Anggap. Jadi Ya, ya. yang paling penting dalam yang tricky-nya dalam kita merekrut SDM, memanage SDM adalah gimana kita dapat titik optimum dari cost yang kita keluarkan sehingga kita dapat benefit atau mungkin dapat produktivitas yang maksimal. Hmm. Jadi nggak selalu lebih paling mahal juga, nggak selalu paling murah juga, tetapi kita dapat angka yang paling optimum untuk dapat hasil yang paling maksimal. Itu satu. Yang kedua, untuk restoran terutama pemilihan konsep apa namanya dari mulai taking order, pengambilan order, dari mulai delivery produk, dari mulai konsep kitchen Ya. itu berpengaruh sekali kepada jumlah SDM, termasuk varian yang kita mau jual. Hmm. Ya, jadi ketika kita akan menyeting ya sebuah
konsep restoran ya, sebaiknya dari awal kita itu sudah memplot dulu sebenarnya berapa sih cost SDM memang kita mau targetkan. Contoh misalnya, oke, untuk omset sekian misalnya, dengan kita plot biaya SDM-nya adalah sekitar 12 atau 15%. Ya, ternyata dengan hitungan 12-15%, ini hanya bisa kita rekrut, anggaplah 5 orang, ya, atau 6 orang. Nah, kita harus membuat sebuah simulasi di dalam restoran yang kita akan bangun tadi dengan jumlah orang di range yang tadi 5 orang tadi. Ini konsepnya harus kayak gimana sih konsep ordernya gitu? Bisa nggak sih kalau konsep ordernya misalnya harus nyamperin misalnya konsumen satu-satu ke meja-meja gitu dengan jumlah kayak masih gitu doang gitu. Kalau ternyata nggak mungkin, nggak bisa, kalau gitu nggak mungkin bisa lebih dari 5, harus 10 orang, berarti nggak bisa dengan konsep order seperti itu. Atau mungkin dari situ kita kepikir konsep seperti apa ya, mungkin muncullah konsep prasmanan, mungkin muncullah konsep kayak mungkin brand-brand kayak McD lah, KFC atau di abnormal yang orang order langsung di kasir gitu. Jadi konsep order pun kita harus pikirin. Kenapa? Jangan buat konsep dulu baru pikirin SDM-nya berapa. Dibalik ya. Kita itu akan punya kekuatan SDM berapa untuk bisa omset sekian. Dan dengan seperti ini, konsep operasional seperti apa yang harus kita setting, termasuk konsep kitchen-nya juga. Ya. Jangan dianggap dari awal, kayaknya gua harus punya varian menu yang banyak nih supaya keren. Akhirnya kita buat nih variannya banyak, segala macam, dengan tingkat komplikasi yang ribet di lapangan gitu. Wah, di lapangan ngebuat segala macam, keren aja kesannya. Ternyata pas lagi di lapangan, ceder, butuh SDM macam-macam nih, karena equipment-nya misalnya ada 4 atau 5 equipment, dan masing-masing equipment dipegang sama 1 orang. Wah, belum apa-apa aja di dapur udah harus 5 orang nih. Itu 1 shift. Kalau kita 2 shift, kebayang kan harus 10 orang, baru dapurnya doang. Omsetnya masuk. Pertanyaannya itu kan. Jadi ketika kita akan menyeting konsep restoran kita, atau mungkin teman-teman yang sudah bisa jalan running restorannya, coba di-review ulang lagi. Sebenarnya berapa sih target cost yang harus kita setting? Jadi kalau pendekatan yang mungkin saya suggest itu adalah coba di-setting dulu cost-nya. Dari cost baru kita berpikir apa strateginya, bagaimana teknisnya, bagaimana tahapan-tahapan atau detail-detail yang kita harus setting untuk setiap aspek di restoran kita. Itu mungkin akan membuat kita ketika kita menyeting atau mendevelop sebuah konsep restoran itu menjadi lebih visible ya buat bisnis kita, gitu loh. Kebanyakan yang banyak saya temukan adalah disetting dulu semuanya, yang lain-lain masalah hitung-hitungan cost belakangan, yang terjadi awalnya nggak berasa, pas gede, wah, jadi kompleks gitu loh. Untuk berubah udah ribet, udah susah tuh. Nah, buat teman-teman yang baru mulai nih ya, atau mungkin masih baru awal-awal, sebenarnya lebih enak ya, karena lebih fleksibel untuk melakukan perubahan-perubahan dari si operational, seperti itu sih. Oke. Itu sih Mas, yang aku langsung ke case tadi ya, karena mungkin ini salah satu strategi Mas Danis juga. Bakso bujangan, Mas. Kalau saya lihat di tahun kemarin bakso bujangan itu di outletnya jadi lebih sedikit ya orangnya. Iya. Apakah itu termasuk strategi efisiensi dan apa yang sudah dilakukan, Mas? Oh iya, itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin perhatiin ya, abnormal atau bujangan. Dari awal ketika tahun 2014, 2015, sampai mungkin terakhir sekarang, itu mengalami transformasi yang cukup banyak sih. Dari sisi operation approach-nya ya. Salah satu aspek yang jadi pertimbangan adalah tadi, memang jumlah SDM. Itu dengan perubahan konsep order yang tadinya mungkin ordernya di table, sampai sekarang ordernya langsung ke kasir atau prasmanan ngambil itu ngehemat biaya SDM cukup besar ya, sampai 10%, 5-10% itu. Seingat saya 5-10% itu bisa cukup menghemat cukup banyak SDM-nya dengan hanya merubah konsep ordernya saja sih. Seperti itu. Oke. Kalau di warung abnormal ada yang namanya pay at table. Itu juga mengurangi ya. Salah satu. Pay at table ya. Jadi berarti itu kerjaan operasional sebenarnya. Gimana caranya ngulik terus semua aspek cost yang ada di lapangan, dari mulai HPP, dari mulai SDM, dari mulai pemakaian listrik mau gimana nih supaya ngehemat lagi gitu. Terus pemakaian gasnya kayak gimana, macam-macam. Pokoknya semua yang ada di
yang ada di laba rugi tuh. Nah, itu orang operasional tuh yang kerjanya ngulik terus nih gimana optimum, gimana optimum, gimana optimum seperti itu. Oke, oke. Nah, berarti memang kalau saya perhatikan juga kebanyakan cost SDM itu yang elemen yang paling besar di Ya. salah satu di OPEX itu ya, Mas ya. Nah, cara mengelola SDM-nya seperti apa? Tadi dibilang mendingan hiring yang gajinya gede dan bisa produktif lah, let's say seperti itu ya. Tapi kan sekarang di lapangan UKM-UKM atau teman-teman ya banyak sekarang yang complaining bahwa aduh nyari orangnya susah gimana. Akhirnya kan yang ada diambil, dipekerjakan. Akhirnya ya begitu. Nah, ada strategi khusus nggak, Mas Danis? Yang pertama ya, sebelum ngomongin strategi ya, Hmm. bisnis dari mulai kita UKM sampai nanti mungkin besar harus bertahap sih. Kalau dari awal langsung ngegeber kos gede juga resikonya gede banget. Jadi kalau buat teman-teman yang memang masih berat ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi ini sebagai exposure aja ya. Tapi ada hal titik di mana ketika teman-teman sudah mulai besar bisnisnya dan butuh level yang lebih tinggi lagi, mulai harus berani dipikirkan untuk merekrut atau memasukkan orang-orang dengan kualitas lebih bagus. Jadi nggak harus dari awal, tapi bertahap, disesuaikan sama kondisi bisnisnya ya. Karena di lapangan nggak sesimpel itu ya teorinya ya. Jadi Iya. itu feel juga sih ini kapan nih sih gue perlu masukin yang udah mulai cost-nya gede, kapan yang ya udah yang ada dulu tapi dimaksimalin seperti itu ya. Jadi Iya, itu iya. dulu di lapangan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita udah masukin orang, tapi nggak bagus-bagus nih, gimana caranya gitu? Ya training, karena kita mau gini loh, ketika ada individu baru masuk ke dalam organisasi kita, sejago apapun, tetap dia membawa culture dari tempat dia yang lama. Nah, kadang-kadang yang menghambat orang kerja bagus itu bukan masalah teknis, tapi masalah mindset. Kalau misalnya dalam pikiran dia belum sejalan ya sama kondisi atau culture yang di lapangan, itu membuat seringkali ya yang saya temuin di lapangan itu kerjanya nggak maksimal aja. Karena kayak setengah hati kerjanya. Jadi gimana caranya supaya semua orang dari luar, apakah itu yang sudah memang bagus atau memang yang masih nanggung nih ya, dan menjadi lebih maksimal ketika masuk perusahaan kita, yaitu harus mengalami yang namanya training dulu di tahap awal. Yang namanya training induksi ya, ngenalin dulu nih sebenarnya perusahaan kita seperti apa dan sebagainya, dan yang pasti dari awal ketika dia masuk, kita harus menjelaskan ke dia role-nya itu kayak gimana. Karena seringkali dari teman-teman pebisnis, apalagi yang baru mulai, itu biasanya ketika dia memasukkan orang, ya udah masuk kerja aja langsung gitu. Yang gitu itu kadang yang itu biasanya karyawan jadi bingung, ini gue harus ngapain nih? Nah, bingung inilah yang membuat jadi kerjanya nggak maksimal. Jadi kadang-kadang kerjaan kita jelek itu bukan karena jelek, karena dia sendiri bingung, gue tuh harus ngapain sih gitu. Pokoknya masuk suruh kerja, suruh liatin aja lah. Karena orang itu beda-beda ya. Orang itu beda-beda. Ada orang yang pintar dengan cuma ngeliatin. Ada orang pintar ketika dia diberitahu dengan terstruktur. Ada yang orang pintar ketika dia diajak bareng-bareng kerja bareng. Nah, masalahnya kita ketika masukin orang ini pintarnya dengan cara apa nih? Kalau kita suruh masuk dulu kerja langsung enggak, itu tingkat kegagalannya untuk bisa survive di organisasi kita gede banget. Nah, supaya meminimalisasi namanya kegagalan dari orang-orang ini ketika join di kita dan harusnya dia menjadi improve dan jadi bagus, ya ketika masuk harus kita perjelas dulu role-nya apa, KPI-nya apa, job desk-nya apa, ruang lingkupnya apa. Dan kita pastikan semua job desk atau ruang lingkup pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan itu kita training ulang. Bisa atau nggak bisa tetap namanya misalnya distandarisasi lah. Ya, disamakan lah levelnya. Misalnya, oke, kamu contoh saya rekrut orang server ya, orang bagian pelayanan konsumen depan. Kadang-kadang kalau kita mikir, pasti bisa lah gitu. Bisa sih, permasalahannya bisanya dia itu persepsinya benernya dia itu sama kita itu sama apa enggak? Kan kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti. Mungkin menurut kita itu senyum yang baik itu senyum yang lebar gitu ya. Tapi buat dia senyum yang baik, yang penting senyum kecil aja gitu. Kalau misalnya nggak kita melakukan
penyamaan persepsi di tahap awal, ya masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri. Dia mah udah merasa, kalau dia karyawan kita udah ngerasa ngelakuin yang terbaik dengan senyum, hanya senyum simpul aja gitu. Kalau kita mikir, ini karyawan nggak oke banget sih, nggak bisa senyum gitu. Nah, persepsinya udah beda nih. Persepsi baiknya itu udah beda. Nah, gimana supaya kita bisa menghindari gap perbedaan persepsi ini? Makanya di awal harus ada namanya training, diberitahu, oke, kamu kerja bagian frontliner ya, nanti nge-handling konsumen. Tugas kamu adalah A, B, C, D, F, G. KPI kamu seperti ini. Indikatornya gini. Yang kamu lakuin adalah 1, 2, 3, 4, 5. Semua harus jelas. Semua clear. Bahkan mungkin perlu juga di-training ulang bagaimana cara senyum, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara menyapa, dan lain sebagainya. Nah, itu tahap awal yang bisa kita lakukan untuk memastikan standar SDM kita itu tadi, pas masuk mulai kerja, untuk kerja di dalam restoran kita, itu udah di level yang minimum sama secara basic dulu ya. Nah, nanti sambil jalan, kita harus melakukan namanya mentoring atau coaching. Nah, kita lihat ini, karena kan biasanya orang baru masuk suka canggung ya. Salah benernya itu belum tahu, karena dia baru masuk kan, jadi nggak tahu ini standarnya bener apa enggak. Dari situ harus kita pepet nih, kita harus dampingin. Kalau ternyata oke, bagus, ya dikasih apresiasi. Kalau ternyata masih belum oke, dikasih contoh terus, dibimbing. Setelah beberapa lama, mungkin tergantung tingkat kompleksitasnya ya. Bisa cepat, bisa lama, tapi intinya sampai periode tertentu, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, harusnya ketika dia sudah terbiasa dengan ruang lingkup pekerjaan dia, dan sama di hal-hal detail yang menjadi tanggung jawab dia, dan kita rasa, ini kayaknya anak oke nih, dilepas udah oke sih, dia bisa. Walaupun setelah dia oke pun, kita tetap harus melakukan recall training lagi. Jadi, training ulang lagi. Apalagi kalau misalnya orang ini, staff ini, kita sudah, wah ini kita butuh leader-leader berikutnya. Nah, ini mungkin kita harus pikirin juga untuk melakukan mulai training untuk mendevelop kemampuan teknis dia atau manajemen dia, sehingga satu saat nanti kalau kita buka cabang lain gitu dan butuh leader, kita nggak harus pusing-pusing ngambil dari luar, tapi kita bisa melakukan kehadiran dari internal tim kita. Intinya sih simpelnya training, mentoring, coaching itu yang harus dilakukan secara konsisten untuk mastiin tim kita itu ada di frekuensi yang sama lah sama kita gitu. Jadi nggak beda-beda gitu. Dia mikirnya apa, kita mikirnya apa. Yang terjadi ya nggak pernah nyambung. Kita marah-marah terus juga nggak solusi juga ya. Karena kan dibutuhin bukan dimarahin gitu, diajarin yang dibutuhin gitu. Itu sih kira-kira ya. Oke, jadi tadi itu salah satu cara yang bisa para business owner UMKM lah lakukan ya, training. Walaupun satu karyawan juga training itu harus tetap dilakukan ya Mas ya? Nih. Mas, ini tuh benar-benar nggak kerasa. Waktunya sebenarnya masih ada 20 menit lagi, tapi aku langsung masuk ke pertanyaan ya, karena udah ada beberapa yang masuk. Oke, Mas Danis, berapa standar persentase biaya SDM dibandingkan revenue? Oke. Rata-rata ya mungkin 12-15% lah, oke itu. Untuk BSDM. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi, misalnya angkanya di angka 8%, 10% bagus banget. Jadi itu adalah rata-rata industri ya. Yang saya bilang 12-15% itu rata-rata industri benchmarking yang banyak dipakai untuk banyak industri kuliner, terutama untuk restoran-restoran yang memang sudah cukup settle. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua ternyata, contoh misalnya, sekarang banyak banget kan yang jual minum. Nah, jual minuman, which is prosesnya juga nggak ribet, simple, bisa di-handling satu orang, tetapi revenue stream-nya dari GrabFood atau GoFood, di mana nggak butuh yang namanya ruang service, gitu ya. Itu kan putranya cepet banget tuh. Nah, biar jadi hanya dengan mungkin 1-2 orang aja omset sehari bisa 20 juta, bisa 25 juta, segala macam ya. Kalau kayak gitu sih, mungkin SDM-nya cuma 6% ya, 3%. Jadi kalau kita bicara dari sisi benchmarking industri ya sekitar 12-15. Cuman kalau bisa lebih kecil lagi itu akan lebih keren lagi sih. Kayak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan dari saya. Kalau misalnya suatu bisnis yang sudah ada beberapa divisi nih, ada divisi yang memang dia push to sales, artinya langsung menghasilkan sales. Tapi ada beberapa divisi yang mungkin sifatnya support. Mungkin di restoran juga ada Mas ya. Misalnya orang gudang atau enggak orang produksi, ya kan?
Nah, ini menghitung produktivitas SDM yang push to sales dan yang enggak itu seperti apa, Mas? Eh, jadi gini, yang paling bagus ya di restoran itu multi station ya. Jadi setiap orang itu punya semua kemampuan. Hmm. Itu akan membuat konsep seperti itu akan membuat restoran kita menjadi efisien. Jadi nggak harus orang bar itu cuma bisa bar doang. Orang bar itu harus bisa gudang juga, harus bisa yang ngasirin juga, harus bisa di kitchen juga, harus bisa jadi orang servis juga, dan sebaliknya. Jadi nggak ada yang namanya, kalau saya men-suggest buat teman-teman semua, untuk bisa kita mengoptimumkan namanya produktivitas. Di restoran itu kalau bisa ya semua bisa semua. Jadi ngitungnya lebih enak kalau kayak gitu. Jadi nggak dihitung gini, aduh kayaknya orang gudang gua nggak produktif nih gitu. Kayak kenapa? Nggak ada ngasih income gitu. Nanti akan ribut berantem nih. Orang servis lebih oke dibanding orang kitchen. Kenapa? Karena upselling terus gitu. Orang kitchen gak pernah ngasih kontribusi ke penjualan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya semua orang itu ya semua, sebenarnya bisa diputar. Jadi produktivitas itu akan menjadi optimum untuk semuanya. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu satu cara untuk nge-trick ya. Untuk salah satu trik yang bisa dilakukan untuk bisa menjadikan produktivitas itu menjadi sangat optimum sekali di dalam restoran kita. Seperti itu. Oke, ini sebenarnya ada banyak yang masuk itu soal SDM sih. Itu oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas tentang cost ya. Salah satu cost terbesar itu kan SDM. Nah, tapi aku belok dulu nih. Ini ada pertanyaan, kerjaan apa yang dikerjakan tiap hari untuk mengurangi cost di restoran? Nah, ini kayak ujian ya ke Mas Danis ya? Oh, nanti keluar sertifikatnya. Tapi gue yakin Mas Danis bisa jawab lah, silakan. Sebenarnya jadi gini, ketika di operasional ya, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus membuat namanya perencanaan dulu ya. Kerja di operasional itu harus punya rencana. Apa sih yang rencanain? Pertama, itu perencanaan terkait dengan berapa sih sales yang mau kita planning targetkan. Satu. Terus kira-kira anggaplah saya punya sales target satu hari 2 juta lah seperti itu. 2 juta ini sebenarnya akan dikontribusikan dari produk apa aja. Itu kita harus membuat sebuah simulasi sebenarnya. Ketika anggaplah saya mau membuat planning bulan Juli ya. Di pertengahan bulan Juni saya udah buat nih kira-kira bulan Juli omset 2 juta per hari. Jadi sebulan sekitar 60 juta. Itu kontribusinya apa nih? Menu A sekian banyak kejual, menu B sekian banyak, menu C sekian banyak, dan sebagainya. Nah, kenapa harus sudah planning? Karena planning inilah yang akan dieksekusi dan dikontrol setiap hari. Nah, dari sana, kita akan buat strategi kan. Gimana caranya sales kita di 2 juta? Nah, untuk 2 juta ini kan, berarti kan nanti ada strategi push sell, upselling lah, cross selling lah, apapun lah strategi yang dilakukan untuk bisa sales itu optimum. Satu. Itu dilakukan sama kasir, dilakukan sama waiter kita, untuk melakukan selalu namanya cross selling dan sebagainya tadi, ataupun untuk melakukan perencanaan pembelian belanja. Kan kalau kita udah membuat perencanaan sales, kita akan tahu nih, berarti dalam 1 bulan ini kita akan melakukan belanja sebanyak sekian dengan jumlah masing-masing bahan baku sekian. Nah itu udah disubmit tuh buat tim yang mau belanja. Ya, poin kedua ya, yang pertama kontrol sales, yang kedua adalah bahan baku, yang ketiga kita udah cek nih, berarti listrik harus sekian, cost-nya, misalnya via telepon sekian, internet sekian, semua aspek planning harus disetting dulu. Nah, sebelum masuk bulan Juli, itu udah ke-setting semua tim, termasuk dari mungkin pimpinan, sampai level staff terbawah, udah tahu tuh angka-angka tadi. Dan bagaimana untuk mencapai tadi itu sudah tersosialisasikan lah sama tim semua. Nah, baru daily aktivitasnya itu ngapain? Ya, mastiin semua itu berjalan. Nah, mastiin ini gimana? Pagi hari ini, ketika anggaplah restoran buka jam 10. Orang gudang, terima barang jam 8. Jam 8 dicek nih, hari itu tuh bahan yang dibeli itu sesuai dengan rencana apa enggak? Ya, dicekin semuanya. Stok kuantitinya oke apa enggak? Kualitas produknya bagus apa enggak? Setelah terima barang, disimpan dengan cara yang benar apa enggak? Dicekin semua, harus preparation-nya di pagi hari harus kayak gimana? Kelebihan atau kekurangan? Jangan sampai tim kita di restoran memprepare bahan baku lebih banyak yang seharusnya. Kenapa? Bisa jadi rusak bahan bakunya. Atau bahkan lebih sedikit dari planning penjualan hari ini. Kenapa? Bisa jadi nanti traffic tinggi, nggak siap, nggak ready. Nggak ready terjadi apa? Delivery ke konsumen jadi lambat.
omset drop juga. Atau tiba-tiba lagi rame-ramenya orderan, tiba-tiba stoknya kosong. Nah, itu kan bahaya. Nah, itu yang sebelum restoran running itu, kerjaan kita untuk memastikan semua itu benar-benar sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Jadi semua itu kerja based on rencana, planning yang memang sudah kita rencanakan dari awal-awal seperti apa. Itu sebelum kita mulai buka restoran ya. SDM-nya memadai apa enggak? Jadi kan untuk omset sekian kita butuh gimana sih sistem shift-nya, gitu kan? Gimana sih kontribusi jumlah orang-orangnya? Berapa orang jumlah casual-nya atau daily worker-nya? Berapa orang jumlah karyawan tetap dan sebagainya, itu kan udah di-setting semua. Namanya schedule rencana kerja selama 1 hari, 1 minggu, bahkan tuh kalau bisa 1 bulan, 2 bulan, sebulan tuh semua tuh schedule-nya tuh. Nah, tiap pagi tuh ngecekin itu semua. Oke, SDM aman-aman, dapur aman-aman, persediaan aman-aman. Baru namanya kebersihan restoran, dari mulai kamar mandi, ruang konsumen, terus macam-macam lah, parkiran dan lain sebagainya. Itu pastiin ready semua. Nah, kalau misalnya semua udah checklistnya aman, siap buka, baru oke, kita buka restoran. Oke. Nah, ketika buka restoran, mulai tuh konsumen datang. Nah, di sana leader atau mungkin owner nih, udah standby itu di satu spot yang mungkin nanti dipilih, yang paling strategis, yang bisa nge-review semua. Nge-review gimana nih konsumen datang itu disambut dengan baik apa enggak, sampah-sampah bisa dilihatin. Nah, sambil titik-titiknya ada di sana, harus melakukan namanya, dulu kalau saya sama tim mengenal istilah namanya travel pad. Ya, jadi apa tuh? dari depan ke belakang itu selalu melakukan pemantauan. Depan, oke, aman. Ke ruang konsumen aman, ke ruang dapur aman. Selalu keliling jalan ke belakang, ke depan, ke belakang, ngecekin tuh semua hal-hal yang terkait sama operasional, dari mulai stok lah, karyawan senyum apa enggak lah, jumlah karyawannya, sistem shift-nya ada yang kosong atau enggak, ada sampah atau enggak, ada konsumen yang memang komplain atau enggak, atau ada order yang terlalu lama dan sebagainya. Ya, itu yang dilakukan sama manajer ya, atau leader di restoran, melakukan travel pad terus selama jam kerja dia. Muter, sehingga hal-hal yang punya potensi terjadinya ketidakpuasan konsumen, atau mungkin hal-hal yang berpotensi membuat sales kita nggak maksimal, kayak barang kosong dan sebagainya, atau karyawan banyak ngobrol jadi nggak produktif dan lain-lain, itu terpantau terus seharian. Jadi nggak ada tuh ceritanya restoran itu nggak ada leader yang melakukan controlling keliling. Nah, karena ketika 1 hari aja kita miss di sana, nah itu biasanya pengalaman saya sih pasti ada aja masalah, pasti ada masalah. Jadi nggak boleh tuh 1 hari ngelewatin kontrol seperti itu, harusnya seorang manajer kayak gitu. Oke. Ini teman-teman foodpreneur kalau nggak nyatet terugi sih. Dicatat teman-teman ya, itu udah banyak banget poin yang dikasih. Oke. Kalau ini pertanyaan dari saya, Mas Danis. Jadi tentang service excellent. Ya. Langsung aja. Apa yang dimaksud? Saya ngomongnya kecepatan nggak? Saya ngomongnya kecepatan nggak? Oh, enggak. Bagi saya sih enggak. Enggak kok. Buat teman-teman juga enggak kan? Ya. Oke. Apa yang harus kita lakukan sebagai business owner ya di restoran tentang yang namanya service excellent? Apa sih sebenarnya service excellent itu? Apa yang harus kita puaskan, Mas Danis? Oke. Sebenarnya yang kita harus puaskan adalah panca indera kita, panca indera konsumen kita. Kunci dari konsumen baik lagi adalah konsumen puas. Itu kan kunci kan. Pertanyaan kenapa sih kita puas? Karena kita happy. Ya. Nah, kalau kita ngerasa happy, kita ngerasa ada suatu experience atau suatu pengalaman yang ketanam di benak kepala kita, dan kita tuh pengen ngulang lagi, biasanya dia akan balik lagi. Dan itulah sebenarnya KPI utama atau ukur utama dari orang operasional. Jadi gimana ngebuat si konsumen itu punya memori yang indah tentang restoran kita, dan dia mau balik lagi seperti itu. Nah, gimana sih kuncinya untuk bisa membuat memori yang indah itu di kepala konsumen kita? Simpel kuncinya, gimana panca indera kita happy. Dari mulai mata, pendengaran, sentuhan, penciuman, pengecap kita. Ya. Nah, sebenarnya semua SOP, semua strategi operasional, atau semua checklist yang ada di dalam restoran kita, itu dibuat, disetting, atau kita develop
itu hanya untuk itu tujuannya. Jadi buat teman-teman yang gimana sih, kan banyak nanya ke saya, gimana sih cara ngebuat SOP? Ya gampang sih, coba aja pakai logika aja lah, nggak usah kita ngomongin teori lah. Kira-kira apa sih secara logika sederhana, common sense-nya ya, yang perlu kita buat di restoran kita yang membuat mata kita, penciuman kita, lidah kita, kuping kita itu enak, konsumen kita, karena itu yang buat mereka happy. Contoh nih, ketika kita masuk ke restoran, pertama kali kan tempat parkir nih. Sebenarnya ketika dia udah tempat parkir, itu panca indera itu udah bereaksi secara alam bawah sadar. Mata, apa yang dia lihat? Sekarang kita pakai logika aja sederhana. Yang kita lihat ketika di depan restoran, yang lihat sign-nya. Sign-nya malam-malam lampunya mati apa enggak? Nah kalau mati kan sebenarnya udah feel-nya itu udah drop. Aduh, gelap nih, gitu lah. Berarti apa? Ya, konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita harus pastiin nih, namanya lampu itu harus terang tuh, nggak boleh gelap-gelapan tuh. Karena mungkin buat konsumen kita jadi ilfil nih, aduh, gila, kok restorannya kayak yang nggak cerah gini, contoh. Terus mata tiba-tiba di depan becek gitu, banyak sampah di depan pintu masuk, udah nggak enak tuh kan. Kalau kita aja jalan udah nggak enak tuh. Berarti ada namanya SOP kebersihan area depan, dengan ujungnya ke sana kan. Terus habis itu lihat lagi nih, yang dilihat misalnya kita ada tukang parkir, ada satpamnya ngobrol dulu, handphonean dulu. Kalau enggak ada satpam yang ramah, senyum. Terus itu kan mempengaruhi mood kita ketika sebelum masuk ke restoran. Nah, itu kan kita harus jaga. Yang kita mau kan satpamnya senyum terus kan. Berarti buatlah namanya SOP satpam atau SOP tukang parkir. Mulailah kita membuat namanya standarisasi seragam buat tukang parkir yang dari cuek. Kenapa? Dasarnya bukan karena teoretikal ya. Harus ada SOP, bukan harus ada SOP. Tapi ya kita common sense-nya gimana kalau misalnya kita baru masuk ke sebuah tempat terus ngeliat sekeliling kayaknya nggak enak dilihat aja, kan udah nggak nyaman gitu. Nah apapun yang kira-kira membuat nyaman itu harus disetting semua. Ini baru ngomongin depan restoran ya. Iya, makanya dari tadi saya senyum tuh ini belum masuk ke produk loh. lanjut. Kalau kita masuk ke dalam restoran nih, deh musik yang didengerin ini sesuai nggak dengan selera konsumen kita? Kalau dari musiknya ya udah nggak oke, udah nggak nyaman gitu, itu mempengaruhi. Jadi semua stimulus detail dari mulai depan restoran masuk ke dalam, pas duduk tiba-tiba lengket di kursinya atau di mejanya segala macam, terus ngeliat ke depan tiba-tiba di sudut sana ada sapu atau ada penggi yang berantakan kemana-mana, yang simpel seperti itu aja. Kalau enggak, lihat waiter kita, karyawan kita ngobrol terus kerjaannya nggak respon, itu kan membuat konsumen itu terakumulasi. Belum tiba-tiba makanannya datang, pas datang jempolnya karyawan kita masuk ke dalam mangkok misalnya, kalau enggak piringnya kotor, mangkoknya kotor segala macam. Itu menjadi sebuah akumulasi yang kemudian ditangkap oleh panca indera kita, termasuk ke WC juga, ke toilet juga dan sebagainya. Yang kemudian akan menciptakan sebuah penilaian secara alam bawah sadar ke dalam benak kita, dan konsumen itu akan berpikir, gue baik lagi apa enggak ya? Gitu loh. Gue baik lagi apa enggak ya? Jadi hal-hal seperti itu tuh yang harus diperhatiin nih sama kita sebagai pebisnis kuliner, untuk kemudian kayaknya gue harus buat standarisasi deh di area ini. Masing-masing beda-beda ya. Tingkat detailnya juga mungkin berbeda-beda, tergantung kebutuhan juga ya, tergantung kondisi market juga. Kalau marketnya rese banget, bukan rese banget, maksudnya dalam artian sensitif banget sama hal kecil seperti itu ya. Kalau orang Sunda yang nesawayah nawenya kudu detail gitu. Cuma kalau kebetulan konsumennya nyantai-nyantai aja gitu, nggak ada masalah, ya itu Anda beruntung, karena mungkin dengan SOP yang nggak terlalu detail pun konsumen Anda masih happy aja. Jadi tingkat kedetailan itu ya disesuaikan sama kondisi di lapangan lah, sama marketnya kayak gimana, seperti itu. Jadi saya pernah parkir di sebuah restoran, makan keluar, bayar parkirnya 25.000. Ini bukan ini produknya enak, cuman parkirnya mahal, saya nggak balik lagi. Jadi emang bener dari depan itu harus service excellent ya, harga parkir pun dipertimbangkan. Iya. Oke Mas, ini aku masuk ke pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan. Oke, ini masuk ke SDM lagi. Jadi gini, kalau top manajemen ada perubahan people, ya,
manajemen ada perubahan people atau leader ada perubahan people, terus itu merubah kultur. Sebagai karyawan, sebagai tim apa yang harus dilakukan? Kalau leader masuk merubah culture, apa yang tim harus lakukan? Kalau misalnya harus merubah culture secara korporasi ya susah ya, karena kan karena culture terbangun dari sebuah sistem. Ya. Karena dari sebuah sistem yang bekerja secara berkesinambungan berbarengan dengan jangka waktu yang lama, terbangunlah sebuah culture. Ya. Ya kalau ini bertanya sebagai tim ya, tim. Kalau saya sebagai tim, yang saya lakukan ya culture yang berubah itu bagus atau tidak, itu aja sih. Kalau culture-nya bagus ya diikutin aja. Mungkin memang kadang-kadang butuh sebuah perubahan untuk perubahan yang fundamental untuk sesuatu yang lebih baik. Siapa tahu perubahan culture itu lebih baik ya, ikutin aja. Tapi kalau misalnya culture itu ternyata buruk, ya jangan diikutin gitu aja. Ya tetap stay pada culture yang seharusnya menurut kita baik itu seperti apa. Karena kan sebenarnya ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan itu kan nggak cuma masalah bekerja saja, tapi kan membentuk karakter kita sebagai individu ya, sebagai individu. Betul. Nah, culture yang baik dalam sebuah organisasi tentunya secara tidak langsung akan membentuk karakter kita sebagai individu ini lebih baik lagi, seperti itu. Tapi ketika ada culture yang tidak baik, jangan diambil karena itu akan mengaruhi karakter kita sebagai individu, gitu. Ya, kita tetap harus mempertahankan karakter individu kita, pribadi kita untuk tetap terjaga secara baik. Ya, karena sebenarnya culture korporasi atau culture dimanapun itu akan punya impact ke pribadi kita. Jadi kalau saya sebagai anggota tim atau sebagai individual, sebagai karyawan, ya saya akan berpikir culture mana yang membuat gue lebih baik, itu sih yang gue akan ikutin sih, kira-kira seperti itu. Oke, setuju. Kemarin kita ngobrolin SDM lumayan banyak, seru ya, lama. Oke, gini, ini ada next question, Mas Danis gimana caranya mengurangi mengurangi COGS tanpa merubah kualitas produk? Oke, bagaimana caranya? Pertama, nego ke supplier. Jadi nggak perlu ada tuh perubahan bahan baku, nego aja. Kita bisa main volume, cuman titik. Contoh, misalnya di awal kita ini ada yang bisa, ada yang enggak ya, ada yang bisa enggak. Tapi kalau yang bisa tolong dipikirkan. Jadi ada biasanya kita udah punya bisnis, volumenya udah gede, tapi ngordernya, tapi tidak pernah membuat namanya perencanaan jangka panjang. Jadi membuat planning pembelian bahan bakunya ke supplier, cuma ngasih ordernya bulan-bulanan aja. Itu biasanya masih kita bisa kasih trik ya. Kalau misalnya kita buat proyeksi 1 tahun ke depan, ini buat teman-teman yang sudah bisnis cukup besar ya, atau skala volume bahan baku cukup banyak. Itu kita buat planning setahun nih. Nah, setahun ini kita buat rencana, kita punya planning ekspansi apa enggak? Atau kita punya volume berapa selama setahun. Nah, planning ekspansi atau volume yang besar selama setahun ini, kita bawa tuh ke vendor kita. Ini saya punya planning tahun ini sekian banyak nih. Bantu kita dong, kasih potongan 5% aja atau 10% aja. Bisa nggak? Kalau bisa, nanti kamu kasih volume sekian. Nah, biasanya vendor ya, kita janjikan dengan volume yang cukup besar, dan dia tertarik dengan volume itu, dia biasanya mau sih ngasih bantuan. Apakah potongan harga, apakah nanti dengan ngasih support untuk budget-budget lainnya, contoh budget marketing atau apapun, itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Oke, nah, bentar mas. Itu tuh jadi, sorry mas, itu tuh jadi kita kayak presentasi ke si vendornya. Jadi kayak kita pitching ke investor dapat duit, kalau ini penurunan harga gitu ya? Ya bisa dibilang, cuman nggak pitching juga, karena kita kan vendornya butuh kita ya. Panggil aja vendornya. Oke, lanjut. Tapi kalau misalnya ternyata nggak bisa, ya bisa jadi dengan mengganti merek. Ya, tapi tetap harus diuji ulang ya. Harus diuji. Misalnya contoh merek minyak kan banyak mereknya ya, nggak cuma satu. Kita coba garam banyak gitu loh. Atau vendor kita cari beberapa alternatif vendor. Yang tadi kita cuma pakai 1-2 vendor, ya bolehlah kita cari-cari vendor ketiga, keempat, kelima gitu. Jadi intinya nggak harus kita mengurangi kualitas. Kalau bisa kualitas itu harus dijagain. Kalau lebih canggih lagi, kalau bisa menu itu sebenarnya bisa di re-engineering ulang.
ya dibuat ulang dengan bahan baku yang berbeda, tetapi secara kualitas rasa masih sama. Tapi untuk proses yang terakhir ini cukup tricky ya, karena butuh effort satu, yang kedua butuh riset. Jadi untuk melakukan perombakan ingredient internal sangat dimungkinkan dan itu seringkali dipraktekkan juga untuk banyak pebisnis. Tetapi ketika itu dilakukan harus dilakukan ke market dulu. Nah, apakah dengan ingredient yang baru ini atau dengan trik cara yang baru ini secara kualitas rasa atau secara penerimaan market itu masih oke apa enggak? Nah, kalau sampai ternyata enggak, ya jangan harus ditemukan sampai dapat penerimaan yang sama dengan ingredient yang lama. Itu bisa dilakukan juga seperti itu. Tapi kalau mau kualitas sih saya nggak suggest kalau mau kualitas. Nah, ini tuh pembahasan operasional itu kalau di Foodies, demand dari para foodpreneur itu sangat tinggi sekali. Jadi seru. Kayaknya minggu depan kita harus ngobrol lagi. Nah, cuman Mas Danis, ini mungkin last question dari saya. Under 2 minutes, tapi ini bagus pertanyaannya. Karena saya tuh sering saya sering lihat ke outlet-outletnya Mas Danis, ngelihat kitchennya tuh seneng gitu ya. Ngelihat alat-alatnya, ngelihat tata letaknya. Nah, ini ada pertanyaan. Gimana caranya mengefisiensikan proses memasak di saat kondisi rame katanya? Biar datangnya cepat katanya, biar beresnya cepat. Kalau masak ya, yang pertama adalah preparation. Akhirnya membuat produksi itu menjadi lambat adalah preparation-nya nggak bagus. Itu faktor terbesar sih yang sering saya temuin di lapangan. Misalnya kalau ada sebuah restoran yang kok lama banget sih proses delivery-nya. Tebakan pertama biasanya praduganya adalah preparation-nya ngaco. Ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa satu waktu tertentu itu adalah kondisi traffic tinggi, berarti di situ semua preparation itu harus benar-benar proper banget. Jadi kalau bisa ketika kondisi nanti lagi konsumen tiba-tiba ngebludak, itu tinggal ngeproses aja. Jadi nggak ada tuh nyiapin bawang lagi, nyiapin apa, semua udah ready. Dengan volume yang memang sudah bisa mengcover jumlah yang kita prediksi akan datang di kondisi traffic tinggi tadi. Itu satu ya. Yang kedua, layout kitchen itu berpengaruh banget sih. Jadi biasanya equipment yang dipakai untuk memproduksi produk-produk yang paling banyak dijual itu ditempatkan di paling dekat ke tempat kita akan mendelivery produk. Jadi kalau alat kan banyak kan, kita punya 4 alat nih. Nah, naruh jangan cuma sembarangan asal kerennya gimana gitu. Itu ada teknik, ada metode juga. Jadi biasanya equipment yang paling banyak dipakai itu yang pasti paling dekat dengan area ke konsumen. Area-area yang nanti untuk plating dan sebagainya. Karena supaya geraknya cepat. Kalau udah traffic tinggi seperti tadi, perbedaan selisih per 1 kali produksi setengah menit aja. Kalau satu kali putaran itu bisa sampai 200 konsumen, coba dikaliin berapa tuh efisiensi waktu yang kita bisa hemat dengan layout tempat produksi yang lebih dekat ke area konsumen seperti itu. Dan jadi itu beberapa trik yang kita bisa pakai untuk bisa mempercepat proses delivery kita ketika kondisi traffic lagi tinggi-tingginya. Dan mungkin beberapa produk yang kita yakin aman untuk di hold, kita bisa produksi dulu. Nah, itu asal dipastikan aman dan putarannya cepat ya, nggak mengaruhi kualitas dari hasil produksi. Seperti itu sih. Oke. Itu bagus. Layout memang banyak dimainin ya. Layout itu berarti sangat ngaruh banget ke efisiensi produk dan proses. Keren. Iya. Banget. Oke, Mas Danis, itu last question. Thank you ya. Thank you, Mas Rizky. Tapi ini pembahasan operasional itu banyak banget diminati sama foodpreneur. Jadi mungkin saya pengen minggu depan kita bahas lagi tentang efisiensi, profit. Kalau sekarang kita bahas increase profit numbers. Jadi ini semua ngaruhnya ke semua peningkatan profit, teman-teman. Oke, Mas Danis, thank you ya. Salam thank you. Sehat-sehat selalu. Semoga makin semangat di Foodies, terus sharing ilmunya. Thank you, Mas Danis. Bye. Thank you. Bye. Oke, teman-teman. Sorry ya, ini pun 30 detik terakhir. Oke. Jadi teman-teman, besok itu ada acara ya, Zoom Conference Foodies ya, dengan siapa? Cek aja posternya di IG Foodies. Nanti saya sama Mbak Sarita akan menjadi host. Silakan teman-teman daftar. Oke, terima kasih sudah nonton.
Ya, saya Rifki RM, CEO Foodies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.